Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tarif KRL komuter lain diusulkan naik per 1 April 2022. Ya, Kementerian Perhubungan menyebut tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL komuter lain tersebut. Kenaikan tarif KRL merupakan hasil kajian kemampuan membayar atau ability to payment dan kesediaan pengguna untuk membayar atau willingness to pay kereta api perkotaan. Kenaikan tarif KRL ini sesuai dengan penunjang fasilitas setiap stasiun yang memadai, seperti adanya eskalator hingga toilet disabilitas. Rencananya kenaikan tarif KRL sebesar Rp2.000 untuk perjalanan 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Sementara itu, pemirsa, rencana Kementerian Perhubungan menaikkan harga tarif komuter lain pada April 2022 mendatang dinilai belum tepat oleh para pelanggan komuter lain. Pasalnya dengan kenaikan harga tersebut, pengguna KRL merasa terbebani di tengah belum stabilnya sektor perekonomian tanah air akibat pandemi COVID-19. Kalau kita sebagai pengguna KRL sih dengan adanya kenaikan tarif merasa keberatan ya, karena memang kita masih belum kondusif secara ekonomi. Jadi kalau bisa sih ekonominya dipulihkan dulu, baru kalau mau ada kenaikan tarif dibolehkan gitu, karena setiap hari dengan yang sekarang aja mungkin terasa berat. Itu kurang tepat ya, karena kan sekarang lagi COVID juga, maksudnya pendapatan orang itu kan lagi menurun juga, banyak yang di PHK juga. Terus kan dengan pembatasan naik KRL itu juga kan sekarang dibatasin kan, kayak satu kereta itu satu gerbong itu cuma bisa berapa puluh orang gitu. Jadi dengan kenaikan harga sih menurut saya saat ini kurang cocok sih. Pemerintah kalau bisa jangan dulu dinaikkan, karena kan ini baru mau mulai recovery ya, baru mau mulai perbaikan lagi. Ya kalau nanti situasinya sudah membaik, mungkin bisa lah gitu. Kalau sekarang kalau boleh saya pribadi sih kalau bisa jangan dulu. Dan pemirsa, untuk mengonfirmasi terkait rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek, kami telah terhubung melalui sambungan virtual dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Selamat siang, Ibu Adita. Selamat siang, Jason dan Widya. Selamat siang, Ibu Adita. Salam sehat selalu. Ibu Adita, pertimbangan pemerintah akan menaikkan tarif KRL ini sudah dikaji sedemikian rupa, saya yakin. Tapi progresnya seperti apa dan apakah memang nanti per April 2022 akan ditetapkan tarif baru? Ya, yang pertama mungkin perlu dipahami ya mengapa ada rencana untuk penyesuaian tarif ini. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa tarif KRL saat ini adalah tarif yang disubsidi oleh pemerintah ya. Jadi kalau bicara harga atau tarif yang secara operasionalnya itu angkanya kira-kira 14.900-an. Sedangkan sekarang yang dibayarkan oleh masyarakat ini kan rata-rata Rp3.000 ya, setidaknya untuk 25 km pertama. Jadi memang 80% itu adalah subsidi dari APBN kita. Sementara kita melihat bahwa penggunaan kereta api ini tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga ada di luar, di Jawa maupun juga di Sumatera. Dan dari sisi ability to pay, sebenarnya ability to pay untuk Jabodetabek itu masih lumayan tinggi ya, hasil dari kajian dan survei kami. Sehingga kami melihat bahwa apabila subsidi tersebut bisa direlokasi ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan, ini tentunya akan lebih bisa menegakkan asas keadilan dan pemerataan. Gitu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bahwa kita dari Kementerian Perhubungan bersama dengan pihak operator ini sudah berupaya maksimal ya untuk meningkatkan pelayanan di stasiun maupun juga pelayanan di dalam kereta. Jadi kalau dilihat sekarang stasiun-stasiun khususnya stasiun KRL ini sudah sangat bagus dan juga nyaman bagi penumpang meskipun suasana kita masih dalam suasana pandemik, tapi pembangunan itu terus berjalan. Artinya memang pelayanan terus kita tingkatkan. Dan yang ketiga, ini yang juga perlu dipahami bahwa penyesuaian tarif ini sudah hampir 7 tahun ini tidak pernah dilakukan. Terakhir kami lakukan pada tahun 2016 dan ini juga satu hal yang selalu ditahan karena kita terus melihat situasi ya, bahwa mungkin situasinya belum tepat pada
saat-saat kemarin. Nah, saat ini kita berupaya untuk melakukan penyesuaian agar subsidinya tetap bisa dinikmati juga oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di Jabodetabek, tapi tentu disesuaikan dengan kemampuan membayar, dan tentunya juga agar operator dalam hari ini KAI dan KCI itu juga tetap bisa meningkatkan pelayanannya gitu. Jadi semuanya diupayakan untuk berimbang. Nah, itulah kemudian kita lakukan rencana penyesuaian tarif ini yang tentunya juga bekerja sama dengan berbagai pihak ya, untuk kemudian juga mendapatkan masukan dari masyarakat. Sementara kalau kapannya sendiri ini memang masih, terus terang ini juga kami kan masih menjaring masukan ya. Jadi tentunya bulannya kapan, tanggal kapan, ini tentu kami akan terus melakukan pembicaraan, dan belum bisa disampaikan juga itu kapan tepatnya. Wacana 1 April itu masih wacana, tentunya kami nanti akan meninjau kembali. Gitu. Baik, masih wacana dan masih menimang kembali masukan-masukan. Bu Adita, terkait dengan harganya sendiri, rencana penyesuaian harganya kalau tidak salah untuk harga tiketnya kan 3.000 saat ini. Nah, rencana penyesuaiannya atau kenaikannya akan berkisar di berapa ribu rupiah, dan setelah 25 km apakah ada penyesuaian kenaikan lagi, Bu Adita, atau seperti apa? Ya, ini sekali lagi angka yang kami coba sampaikan di beberapa diskusi kemarin itu angka hasil dari survei ya. Jadi ini semua memang betul-betul kita mencari masukan dari pengguna sendiri. Jadi survei ini diikuti oleh pengguna KRL yang memang sehari-hari selalu setia gitu menggunakan KRL dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Dan kami akhirnya mendapatkan angka untuk 25 km pertama ini angkanya adalah naik menjadi Rp5.000 gitu ya. Kemudian untuk 10 km selanjutnya tidak ada kenaikan, tetap Rp1.000 per 10 km selanjutnya. Di tarif yang ada saat ini pun masih seperti itu. Jadi di 10 km setelah 25 km pertama itu naiknya Rp1.000. Bedanya memang hanya di 25 km pertama yang semula Rp3.000 rencana dinaikkan menjadi Rp5.000. Ini juga angka yang tentu bukan sembarangan kita terapkan ya atau kita rencanakan, tetapi betul-betul hasil kalkulasi dari survei antara ability to pay dengan willingness to pay tadi. Dan angkanya kita temukan Rp2.000 tadi kenaikannya. Oke, Bu Adita, jadi sudah dijelaskan ya tadi pemirsa, ada batas atas, batas bawah, segala sesuatunya sudah dipertimbangkan dengan pihak terkait untuk menentukan jikalau memang nanti akan ada penyesuaian tarif baru, begitu tidak akan memberatkan para konsumennya. Tapi yang menarik tadi adalah gini, sudah 80% ternyata disubsidi oleh pemerintah dari APBN, kelak nanti misalnya ada penyesuaian harga baru ini ditetapkan. Dana subsidinya tersendiri nanti akan dialokasikan kemana, Bu Adita? Ya, penggunaan kereta api ini kan hampir ada di seluruh wilayah di Jawa ya. KRL juga tidak hanya di Jabodetabek, saat ini ada juga di Jogja Solo ya. Dan juga kereta api pelayanannya ada juga kereta api komuter aglomerasi itu ada di Sumatera, ada juga di Surabaya Raya dan di wilayah lain, khususnya di Pulau Jawa. Ya, ini tentu kita akan melihat daerah-daerah lain, Mbak Widya ya, karena tentunya juga masyarakatnya pun juga tentu membutuhkan subsidi itu yang saat ini memang porsinya paling banyak terpusat di Jabodetabek. Jadi kita upayakan bisa rata ke daerah-daerah yang mungkin lebih membutuhkan, karena kalau dilihat dari sisi UMP-nya ya, upah minimum di per provinsi, sebenarnya daerah-daerah nanti itu relatif lebih kecil daripada Jabodetabek, tetapi subsidinya lebih kecil yang kami berikan gitu. Ya, jadi ini kan satu hal yang kita upayakan ada seimbang gitu, supaya lebih adil buat yang lain. Baik, Bu Adita, kita berandai-andai misalnya sudah ketok palu, sudah dilakukan penyesuaian. Nah, kira-kira butuh berapa waktu, berapa lama, berapa minggu atau berapa bulan bagi KAI atau Kementerian Perhubungan untuk nanti mensosialisasikan ini ke masyarakat? Dan apakah dengan adanya penyesuaian atau kenaikan ini juga diikuti dengan peningkatan layanan atau peningkatan fasilitas, Bu Adita? Ya, yang saya jawab yang soal pelayanan dulu nih, Mas Jason. Pelayanan sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya bahwa sebelum ada rencana kenaikan pun sebenarnya pelayanan sudah berupaya maksimal kita tingkatkan. Kalau dilihat sekarang hampir semua stasiun sudah, bahkan seperti Manggarai ya, ada yang bilang ini sudah seperti stasiun-stasiun di luar negeri karena sudah bertingkat, luas, apalagi dia akan menjadi interchange ya. Jadi betul-betul kita upayakan apa yang nanti akan dibayarkan oleh masyarakat adalah apa yang akan dinikmati bahkan lebih gitu dari harga yang dibayar. Jadi itu sudah dilakukan
Dan di samping itu ketika pandemik kita juga melakukan pembagian masker secara gratis, kemudian juga operator melakukan vaksinasi juga secara gratis. Jadi ini juga sebenarnya bagian dari pelayanan yang ini akan terus dilakukan nih selama pandemik ini. Nah, sementara kalau bicara tentang kapan dan bagaimana sosialisasinya, ya kita tentu belajar dari berbagai hal-hal yang terkait dengan penyesuaian tarif di sektor yang lain. Memang butuh waktu untuk melakukan sosialisasi, termasuk juga mengedukasi, termasuk juga latar belakang dari adanya kenaikan atau penyesuaian ini, supaya masyarakat juga memahami dan akhirnya bisa menerima. Angka-angkanya pun juga tentu nanti akan kami sampaikan seperti apa sih kalkulasinya sehingga ditemukan angka itu, dan apa yang nanti akan dinikmati oleh masyarakat kalaupun nanti tarif ini akan disesuaikan. Jadi hal-hal itu memang sudah kami persiapkan dan tentunya bekerja sama dengan operator, dalam hal ini KCI ya, agar kita juga sosialisasinya merata, segera, dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Optimal. Terakhir, Ibu Adita, yang paling banyak diperbincangkan atau reaksi, terutama dari masyarakat ketika hal ini bergulir, terutama di media sosial. Bagaimanakah dengan kondisi stabilitas ekonomi yang sampai saat ini masih tertatih-tatih karena pandemi COVID-19? Itu selalu menjadi pertanyaan, kok bisa dinaikkan ketika during pandemik begitu? Ibu Adita, penjelasan sederhananya kepada masyarakat seperti apa? Ya, memang kita harus cari perimbangannya ya, antara operator yang juga tentu harus bisa memberikan layanan yang lebih baik terus-menerus ya dari waktu ke waktu. Di sisi lain kita juga melihat kemampuan masyarakat secara ekonomi. Ya, ini memang situasinya mungkin masih pandemik. Banyak dampak juga yang dirasakan oleh masyarakat dari sisi kemampuan mereka ya. Ya tentu begini Mbak, kita akan melihat bahwa yang namanya operator dan layanan dari KRL ini yang dilakukan oleh KCI ini di masa pandemik itu biaya operasionalnya tidak berkurang gitu. Ya, praktis tidak berkurang. Tetapi secara frekuensi dan volume penumpang itu turun gitu. Artinya memang ini sebenarnya beban operator juga lumayan berat gitu ya dalam masa pandemik ini gitu. Di sisi lain kami juga tentu harus melihat bahwa masyarakat pun, apalagi pengguna dari KRL, ini kan masyarakat yang cukup banyak dari kalangan menengah ke bawah gitu. Meskipun dari hasil survei 70% itu sebenarnya setuju Mbak dengan kenaikan ini. Dan itu sudah kami presentasikan juga kemarin di diskusi publik. Jadi 70% sebenarnya merasa oke saja bisa bila ada kenaikan asalkan diberi waktu untuk penyesuaian dan disosialisasikan dengan baik. Nah, tapi tentu semua masukan, dan kami juga memperhatikan masukan-masukan lewat media sosial, ada juga yang kemudian juga lewat jalur pribadi kepada kami. Ya tentu itu semua nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Setidaknya mungkin waktunya kami akan cari timing yang lebih tepat gitu untuk melakukan penyesuaian ini. Baik, terima kasih Ibu Adita Irawati, Jubir Kemenhub sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Jadi jangan khawatir ya pemirsa, belum ditetapkan, ini masih wacana. Kita tunggu nanti pertimbangan seperti apa yang akan ditetapkan dari Kemenhub terkait tarif KRL. Terima kasih Bu Adita, salam sehat selalu. Hatur nuhun.